Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman ya di mata kuliah Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati dengan beban 3 SKS, dan ini sudah pertemuan kelima kita ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pertama bentuk dokumentasi dan arsip diversity ya, atau diversitas. Nah, diversitas merujuk pada keagraman kehidupan di bumi, termasuk pada spesies, gen, dan ekosistem yang telah kita pelajari sebelumnya. Di mana biodiversitas itu ada beberapa ekosistem, ya ekosistem di dalamnya ada yang namanya hewan, di dalam hewan itu punya gen masing-masing, spesiesnya masing-masing. Nah, dokumentasi dan arsip biodiversitas sangat penting untuk memahami, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam. Mengapa kita perlu namanya dokumentasi? Agar tahu hewan atau makhluk hidup atau ekosistem yang ada di suatu tempat itu seperti apa prosesnya atau bagaimana tempat mereka tinggal. Misalnya monyet. Kalau monyet tidak mungkin dia tinggal di tempat gersang, dia pasti hidup di dalam hutan yang banyak pepohonan. Nah, atau ikan misalnya, ada ikan yang bisa hidup di danau, ada yang hidup ikan yang bisa hidup hanya di air sungai dan bisa hidup di air laut. Nah, itu salah satu contohnya. Dan juga begitu tanaman-tanaman. Ya, ada juga tanaman itu yang bisa bertahan di gersang, tempat gersang seperti kaktus misalnya. Nah, yang lain misalnya kayak yang pohon pisang itu kurang bisa untuk tidak hidup di tempat yang panas atau yang gersang. Itu salah satu contohnya. Nah, makanya melalui dokumentasi ini kita biar tahu bagaimana sih proses pengelolaan sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Nah, melalui dokumentasi yang baik, kita dapat melacak perubahan dalam ekosistem, mengidentifikasi spesies yang terancam punah, dan merencanakan strategi konservasi yang efektif. Ya, ini makanya gunanya untuk melakukan namanya dokumentasi dan pengarsipan data. Ya, makanya kita perlu sebagai orang IT, kita perlu namanya data set atau database. Ya, yang pasti perlu untuk namanya database untuk penyimpanan, data setnya untuk melakukan yang namanya penganalisaan. Gitu ya. Oke, bentuk dokumentasi itu ada beberapa ya. Yang pertama ada foto atau video, ya, foto dan video. Kedua catatan lapangan. Catatan lapangan ini adalah bagaimana dia prosesnya ya, bagaimana makhluk itu berkembang biak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah koleksi spesimen. Jadi spesimennya ya. Di mana misalnya tadi catatan lapangan, foto video, dan koleksi spesimen ini yang kita perlukan ya untuk mendokumentasikan apa saja yang mereka lakukan, apa saja seperti apa mereka, bentuknya seperti apa, habis itu mereka berkembang biaknya seperti apa, ya. Habis itu tinggalnya di mana, apakah dekat hutan, apakah dekat sungai dan lain sebagainya gitu. Nah, kita bahas tentang foto dan video. Nah, pertama, deskripsinya adalah pengambilan gambar dan video spesies, habitat, dan interaksi ekosistem. Nah, saat ini beberapa channel kayak National Geographic dan lain sebagainya, salah satu contoh bagaimana kita bisa tahu makhluk hidup itu beradaptasi atau makhluk hidup itu tinggalnya di mana. Ya, contohnya buaya. Buaya itu lebih sering di daerah rawa-rawa, di dekat perbatasan sungai dengan laut daerahnya ya. Nah, tujuannya adalah menciptakan arsip visual yang dapat digunakan untuk penelitian dan edukasi ya. Makanya kita dengan misalnya nih kalau untuk data mining misalnya atau machine learning dan lain sebagainya. Misalnya ada foto-foto buaya. Nah, dengan adanya foto buaya kita bisa tahu ini buayanya apa, nama buayanya. Oh, ini buaya mulut panjang atau mulut gergaji dan lain sebagainya dan banyak contoh lainnya ya. Habis itu ini monyet apa? Nah, ada yang namanya gorila lah, monyet. Nah, ada perbedaan. Nah, itulah gunanya adanya foto dan video ya. Yang pasti memudahkan identifikasi spesies dan pemantauan perubahan lingkungannya. Nah, contoh penggunaannya adalah dokumentasi spesies langka, perilaku hewan, dan kondisi habitatnya. Nah, selanjutnya ada catatan lapangan. Catatan lapangan ini adalah berguna untuk melakukan yang catatan tertulis yang mencakup observasi langsung selama penelitian di lapangan ya. Bagi yang kayak orang hutanan, fakultas dari kehutanan, ya pertanian, yaitu atau dari perikanan, mereka melakukan yang namanya penelitian langsung, melihat bagaimana proses dari hewan itu berkembang biak dan sebagainya dengan melakukan catatan. Ya, catat oh ternyata di makhluk misalnya kayak buaya dia umur 1 sampai 2 bulan sudah besarnya panjangnya berapa, tinggi panjangnya berapa, habis itu
makannya berapa kali sehari misalnya ya, salah satu contohnya, dan berjemurnya berapa lama itu ketahuan di situ. Makanya di sini juga di dalam catatan itu harus ada namanya tanggal dan waktu pengamatan, lokasi geografis, kondisi cuaca dan lingkungan, deskripsi spesies yang diamati atau jumlah perilaku dan interaksi. Nah, tujuannya adalah menyediakan data empiris untuk analisis jangka panjang. Nah, dengan adanya ini diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya itu bisa tahu bahwa ada makhluk misalnya buaya nih punah. Oh, ternyata dengan catatan ini bahwa ada dulu namanya makhluk, ada namanya buaya. Catatan itulah gunanya catatan. Oh, dia makhluk ini punya panjang ada sampai 3, 4 meter, ada yang 2 meter. Ya, untuk misalnya umur yang 1 sampai 2 tahun panjangnya 1,5 meter misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari tujuan ini. Nah, habis itu yang kedua adalah memfasilitasi pemantauan perubahan biodiversitas dari waktu ke waktu. Makanya diharapkan ada yang dengan orang IT dan lain sebagainya, machine learning dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu contoh bagaimana data-data yang dapat dari catatan lapangan ini bisa digunakan untuk tujuan penelitian. Ya. Nah, habis itu koleksi spesimen. Nah, mengumpulkan spesimen tumbuhan, hewan, dan mekanisme untuk penelitian lebih lanjut. Makanya saat ini banyak ya, kayak contohnya Unmul, ada yang namanya Bukit Soeharto ya, hutan lindung Bukit Soeharto itu jadi tempat untuk pengumpulan spesimen. Ya, ada di situ juga ada hewan ya, seperti uh, uh, apa namanya monyet dan lain sebagainya ya, orang utan dan lain sebagainya lah ya di situ. Nah, habis itu proses pengumpulan menggunakan teknik yang sesuai untuk mengumpulkan spesimen tanpa merusak populasi ya. Makanya diharapkan dengan adanya kita di sini Kalimantan Timur yang lebih utama dengan namanya hutan hujan tropis ya, diharapkan bisa mampu menampung hewan-hewan yang ada yang ada di dunia ya kalau bisa ya. Kalau bisa makanya Indonesia ini salah satu paling banyak spesimennya ya karena tadi dia di hutan hujan tropisnya dia. Ya, hasil yang ketiga adalah tujuannya, menyediakan referensi fisik untuk identifikasi dan penelitian dan memungkinkan analisa genetik dan morfologis. Ya, diharapkan tadi saya jelaskan. Misalnya tadi kita misalnya tahu buaya. Buaya itu kan banyak gen-gennya ya, gennya beda-beda gitu. Ada yang buaya air laut, ada air tawar ya. Itu salah satu contohnya lah ya. Nah, itu masih banyak. Nah, diharapkan dengan ada yang misalnya nih adanya foto-foto dan lain sebagainya dan menggunakan manfaat mesin learning dan lain sebagainya bisa menganalisa bahwa ini adalah buaya A misalnya. Dia tinggalnya di daerah dekat laut misalnya. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, habis itu kita jadi selanjutnya adalah yang ketiga adalah arsip biodiversitas. Di dalam arsip biodiversitas itu ada yang namanya laporan penelitian, publikasi dan data genetik ya. Nah, laporan penelitian itu ya salah satu contoh tadi, misalnya menggunakan yang namanya untuk hasil penelitian, metodologi dan analisa data. Nah, komponennya bisa kalian lihat sendiri, ada pendahuluan, metodologi, hasil diskusi dan kesimpulan rekomendasi. Di mana mungkin kalian sudah pernah coba ya, sudah ini kerjakan, ini sebenarnya tugas yang saya kasihkan, di mana membuat sebuah analisa di dalam biodiversitas atau keanekaragaman hayati ya dengan memanfaatkan IT ya bisa untuk machine learning dan lain sebagainya ya dengan melihat dari hasil penelitian-penelitian orang lain. Nah, tujuannya adalah menyediakan informasi yang dapat diakses oleh peneliti lain dan dua mendorong kolaborasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Makanya IT ini adalah bidang yang mana kita bisa melakukan kolaborasi mau dengan kehutanan, perikanan, apa dengan masalah hayat, apa keanekaragaman hayati itu sangat dimungkinkan ya. Apalagi dengan tujuan di mana Unmul ini adalah uh, dia bertujuan memiliki visi yang tentang hutan intinya ya. Dia memiliki visi tentang bagaimana pemanfaatan hutan, habis itu hewan yang di dalamnya dan sebagainya. Ada salah satu dorongan dari Universitas Pulau Warman. Nah, selanjutnya adalah publikasi. Nah, publikasi ini adalah artikel, buku, atau laporan yang membahas temuan terkait biodiversitas. Beda dengan yang tadi penelitian yang hasil penelitian tadi, kalau publikasi ini wajib diterbitkan di jurnal atau yang sudah bisa diakses oleh semua orang. Kalau yang tadi penelitian sebelumnya, ya laporan penelitian ini hanya bisa diakses oleh kampus tertentu hanya ya. Nah, kalau ini adalah langsung bisa semua orang yang ada di dunia, ya mau Indonesia, dunia, yang bisa membacanya ya, dengan adanya publikasi ini diharapkan kita bisa belajar ya membagi ilmu ya habis itu mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan hasil penelitian dari data atau proses yang kita lakukan
Jadi pengembangan selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian kita yang saat ini gitu ya. Nah, oke, selanjutnya adalah data genetik. Nah, ada pengumpulan dan penyimpanan data genetik dari spesies untuk studi evolusi dan konservasi ya. Metode pengumpulannya menggunakan sampel DNA dan spesimen, di mana penyimpanan data dalam basis data genetik ya. Ini biasanya dalam biologi dan lain sebagainya ya, yang lebih spesifik tentang ini kita tidak terlalu membahas ini. Pada dasarnya ya kita bisa memanfaatkan sampel DNA juga ya untuk analisa dan lain sebagainya. Habis itu yang terakhir adalah memfasilitasi penelitian tentang keragaman genetik dan hubungan evolusi antar spesies. Nah, mendukung upaya pemulihan spesies terancam punah melalui program pemulihan. Nah, saya harapkan beberapa mahasiswa ya SI bisa mampu membuat suatu uh, augmented reality ya tentang pengajaran atau ilmu tentang keanekaragaman hayati. Nah, itu salah satu penelitian yang bisa diterapkan. Misalnya bagaimana hewan itu berkembang biak, habis itu berapa spesiesnya saat ini, apakah dia termasuk dalam keadaan mau punah dan lain sebagainya. Dan saya harapkan semoga nanti ada beberapa dosen mahasiswa SI yang mampu mengimplementasikan ya, keanekaragaman hayati di dalam bidang komputer gitu. Dan habis itu kita akan membahas tentang pentingnya dokumentasi dan arsip biodiversitas. Nah, pertama adalah konservasi. Data yang terkumpul membantu dalam pengambilan keputusan untuk melindungi spesies habitat yang terancam. Dengan adanya data, misalnya kayak wilayah hutan, ya, bagaimana hutan yang mana daerah yang aman, habis itu mana yang mau digunakan untuk kemarin mau ditebang, untuk misal kebutuhan untuk lain sebagainya, itu bisa tahu kita bagaimana mengatasinya ya. Jadi bisa ngambil keputusan, oh di sini hutannya masih bagus, habis itu kita bisa mengambil sedikit bagian, beberapa bagian untuk bisa digunakan untuk lahan pertanian kah misalnya ya. Nah, yang kedua adalah memungkinkan identifikasi area yang memerlukan pelindungan khusus ya. Misalnya kayak hutan lindung, ini oh daerah ini ada hutan lindung. Hutan lindung itu dari mana ke mana, titiknya dari mana. Misalnya dari titik A ke B ya. Yang mana kita tidak boleh melewati hutan lindung itu. Hutan lindung selalu dijaga ya. Nah, soal dua adalah untuk penelitian, menyediakan basis data yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Dan memfasilitasi kolaborasi antar peneliti dan institusi. Ini yang kami harapkan ya, apalagi orang komputer. Semoga bisa mampu berkolaborasi dengan bidang ilmu lainnya, tidak hanya tentang tidak hanya dengan satu bidang, misalnya tentang hanya belajar machine learning dan lain sebagainya, tapi bisa diterapkan di berbagai bidang tentang untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan berdasarkan data gitu ya. Dan yang terakhir adalah edukasi, menjadi sumber informasi bagi generasi mendatang dan masyarakat umum tentang pentingnya biodiversitas ya. Oke, saya harapkan kemarin mudahan ada salah beberapa mahasiswa sistem informasi yang membuat seperti augmented reality ya tentang keanekaragaman hayati ya yang ada di Indonesia atau boleh di Kalimantan Timur aja boleh. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong kesadaran. Oke, silakan ditanyakan ya. Jadi kalau kalian ada yang tanyakan, silakan ditanyakan di kelas ataupun di luar ya. Jadi belajar tidak hanya ada di kelas. Jadi silakan kalau ada yang bingung untuk bertanya di luar kelas itu diperbolehkan ya. Jadi tak perlu takut untuk bertanya. Oke, sekian dari perkuliahan saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.